to my channel. Oke, di video aku kali ini aku pengen berbagi tips sama kalian nih tentang how I know myself in a simple way. Jadi gimana cara aku mengenali diri aku dengan cara yang sangat sederhana. Dengan cara yang sederhana dan sangat-sangat sederhana. Oke, nah biasanya nih ya kebanyakan orang bilang itu kalau kita tahu diri kita, kalau kita udah mengenal diri kita, kalau kita udah tahu jati diri kita, itu biasanya harus tahu skillnya itu apa, harus punya sesuatu gitu yang unik-unik gitu, harus punya sesuatu yang menguntungkan gitu, hobi yang membawa hoki gitu. Nah menurut aku itu unvalid banget sih guys, itu menurut aku itu malah pandangan hidup yang seperti itu dan pemahaman yang seperti itu membuat kita itu malah gak mau untuk mengenal diri kita, gak mau mencari cara aku untuk bisa mengerti diri aku gitu, malah kita jadi down dan lain sebagainya. Nah oke, sekarang di sini aku pengen kasih beberapa tips ala aku yang sangat sederhana banget untuk kita bisa memahami diri kita masing-masing. Karena menurut aku untuk memahami diri kita sendiri itu adalah getting started-nya kita. Jadi cara kita memulai sesuatu itu kita harus paham. Yang pertama itu bukan ke orang lain atau ke siapapun, tapi lebih ke diri kita sendiri. Ya nggak sih? Kalau untuk kita bisa memahami si A, si B, si C, kita tuh harus paham dulu kitanya itu gimana. Kita harus paham dulu diri kita itu gimana. Oke, nah langsung aja simak videonya. Pertama dari aku adalah build a good communication with yourself. Jadi kita itu harus membangun komunikasi yang baik dan yang tepat dengan diri kita sendiri gitu. Gimana sih cara membangun komunikasi gitu sama diri kita sendiri? Nah, untuk caranya itu relatif ya guys, dan tergantung banget sesuai dengan karakteristik kita masing-masing satu sama lain. Mungkin beberapa di antara kita ada yang mereka itu cara komunikasinya dengan cara menuliskan apapun tentang hari-hari kita di buku atau di suatu situs atau di sosial media gitu. Oke. Ada juga yang di antara bernyanyi itu cara komunikasi dia dengan dirinya sendiri gitu. Ada juga yang melalui melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memilih sesuatu yang enak di kita, yang nyaman untuk kita lakukan. Jangan memaksakan sesuatu, oke? Nah, selanjutnya adalah coba pahami diri kita dengan cara melakukan apa yang kita sukai. Gitu. Jadi ketika kalian melakukan hal itu kok kalian bahagia, gitu, lakukan itu terus-menerus. Selama itu hal positif dan membawa dampak yang positif untuk diri kita sendiri, atau malah membangun diri kita, membangun vibes kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, malah itu sangat bagus sekali ya guys. Jadi kita harus melakukan apa yang kita suka. Jadi jangan melakukan apa yang orang lain bilang ataupun apa yang kalian lihat di orang lain gitu. Tapi lihatlah diri kalian sendiri, apa yang kalian suka itu, pengennya apa sih, lakuin aja, have fun aja sama diri kamu sendiri, have fun aja sama dunia kamu aja, nggak masalah gitu. Jadi karena itu menurut aku adalah cara yang tepat gitu ya sih. Meskipun andai nih kesenangan kalian tuh bukan yang bagus-bagus banget, bukan yang positif-positif banget, atau mungkin nggak berfaedah gitu, tapi juga yang nggak buruk-buruk banget, it's okay. Atau mungkin itu hal buruk gitu misal, nggak apa, karena apa sih, suatu saat kalian tuh bakal sadar, aku yakin suatu saat kita itu akan mengerti diri kita gitu. Dan ketika kita mengerti diri kita akan bisa memilah dan memilih, kita akan bisa menafsirkan lagi, kita akan bisa ini loh, kita akan bisa menganalisa dan menyimpulkan gitu, mana yang harus aku lakukan, mana yang enggak. Jadi jangan berpikir bahwa dari kesalahan itu kita buruk, melakukan hal yang gak baik di mata orang lain itu buruk, enggak. Gak apa-apa, lakukan kesalahan itu, tapi evaluasi juga setelah itu gitu. Jadi biar apa? Biar kita itu bisa menjadi yang lebih baik atau melakukan yang lebih baik lagi. Oke. Nah, step yang ketiga yaitu ceritakan diri kalian. Retell about you. Oke. Jadi ceritakan diri kalian. Ceritakan kembali diri kalian itu dengan orang-orang yang memang kalian percaya atau yang memang kalian itu nyaman gitu ngobrol sama mereka gitu. Ceritakan tentang kamu, gimana kamu, apa yang pengen kamu capai, apa yang sedang kamu bingungkan gitu.
ceritakan aja apa adanya dengan orang yang pastinya tepat ya, yang nyaman, yang bisa dipercaya, dan malah kalau bisa yang bisa uh, berbagi juga gitu, saling berbagi cerita. Jadi kita bisa lebih terbuka apanya, terbuka mindednya, terbuka cara pikirnya kayak gitu. Step selanjutnya ini menurut aku step paling pentingnya, yaitu sadari kekurangan dan kelemahan kita, apapun itu, entah secara fisik, secara mental, secara fisik maupun psikis lah ya, apapun itu pokoknya yang memang itu tuh minus gitu dari kita. Mungkin cara komunikasi kita, atau cara kita memandang orang lain, cara kita menilai orang lain, atau cara kita bersikap, atau mungkin ya diri kita gitu. Apapun itu, sadarilah kekurangan itu. Jadi kita itu bisa lebih lapang dada lagi, nggak tertekan aja di sini, ya nggak sih? Nggak hidupnya itu mengalami tekanan aja, ya nggak sih? Jadi kita itu menurut aku ini penting banget. Selain kita tahu kekurangan kita itu harus sadar, menyadari. Artinya mau menerima gitu maksudnya. Mau menerima kekurangan itu sendiri, tapi nggak usah terpuruk dalam kekurangan itu gitu. Jangan terjebak di dalam minusnya kita, di dalam kurangnya kita, tapi udah sadar aja. Ya memang emang aku seperti ini, ya emang aku gitu. Dan berusahalah untuk bisa untuk memperbaikinya. Kalau itu bisa diperbaiki ya gitu. Kalau emang itu sudah naluriah gitu atau bawaan memang, ya udah nggak apa-apa, it's okay, terima itu gitu. Malah terkadang nih, kekurangan yang kita sadari itu menjadi satu kekuatan kita untuk bangkit dan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu guys, coba buktiin ya, bener gak sih? Karena aku ngerasain di diri aku kayak gitu ya, aku ya sedikit banyak membuktikan lah gitu. Oke. Step selanjutnya yaitu buang semua pemikiran negatif dan pemahaman-pemahaman yang keliru. Misal, seperti yang tadi aku udah sebutin di awal, yaitu kita itu harus punya skill yang unik, yang gak orang lain punya. Itu enggak banget ya guys. Itu malah jadi, menurut aku itu malah jadi suatu tekanan untuk kita. Jadi kita tuh mikir banget apa ya yang orang lain punya, aku harus gini gitu dan lain sebagainya. Jadi menurut aku itu nggak harus untuk kita paham diri itu nggak ada hubungannya dengan skill yang unik dan lain sebagainya, itu nggak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun, saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau figur manapun. Karena membanding-bandingkan itu masih marak ya guys, bahkan di zaman yang seperti dan di saat ini tuh masih banyak banget gak sih kita itu yang kita dibandingin oleh orang lain, ataupun kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi buang deh mulai sekarang, membiasakan untuk tidak melihat orang lain. Karena apa? Getting startednya kita itu berbeda, cara kita memulai itu beda, dan waktu kita memulai sesuatu juga nggak sama gitu. Jadi pasti hasilnya nggak ketemu samanya, nggak bisa sama gitu. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan, susah banget kita ngebandingin orang lain sama diri kita. Ya udah lakuin aja emang ya apa yang emang kalian suka gitu, ya nggak sih? Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu dengarkan semua suara, dengarkan semua komentar orang, dengerin semua apapun yang orang lain katakan tuh dengarkan. Tapi maknai yang betul-betul kamu butuhkan. Makna yang betul-betul kita butuhkan, makna yang betul-betul membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi menganalisa gitu. Kalau orang bilang itu jangan ditelan mentah-mentah gitu, ya nggak sih? Karena apa ya? Kalau untuk mendengarkan ya, misalnya, karena kita itu kan punya telinga ya guys. Orang bilang apa itu pasti kita dengar, ya nggak sih? Kalau itu memang masih dalam jangkauan kita. Orang mau komen apa, pasti kita bisa mengaksesnya, apalagi di zaman sekarang ya. Komentar apapun dari orang lain, apapun yang orang lain katakanlah, apapun judgement orang lain itu terhadap diri kita, itu kita nggak bisa menghindari. Kita juga nggak bisa membuat orang lain itu bungkam tentang kita, itu nggak bisa ya. Karena apa ya, kodratnya manusia, kita nggak bisa dong, susah banget juga kan, menyusahkan sekali kan kalau kita harus menutup semua mulut orang yang nggak pengen kita dengar, dan itu nggak memungkinkan banget.
Tapi yang memungkinkan adalah bagaimana kita memaknai hal itu gitu. Apa yang mau kita maknai? Suara mana yang mau betul-betul kita dengarkan dan mau betul-betul kita maknai? Yang betul-betul mau kita terapkan ke dalam diri kita, yang betul-betul mau kita pikirkan untuk evaluasi diri dan lain sebagainya. Nah, semoga informasi yang tadi ya aku sampaikan itu informatif buat kita semua, buat kalian semua yang nonton. Terima kasih banyak for watching and see you on my next video. Dadah!